Majelis Jemaat GBB Sines di Surabaya menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu Pasca pagi. Saudara-saudara yang pertama kali bersekutu dalam ibadah di GBB Jemaat Sines Surabaya, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya setiap kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama kita. Pemberitaan firman dalam ibadah Minggu pagi dilayani oleh Pendeta IPB PS Siahaan Situmorang. Umat Tuhan mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita melalui firman-Nya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga.
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang bersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan demikian.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama Paskah, ini Paskah kedua di masa pandemi yang boleh kita nikmati hingga saat ini. Cerita Paskah ada di dalam keempat Injil. Paskah menyampaikan tentang peristiwa kemenangan yang Yesus nyatakan kepada umat manusia dan dunia. Yesus bangkit dan ia hidup. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Allah memberikan kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan kuasa si jahat. Dan dalam cerita Paskah kita juga mendapatkan ada banyak cerita, dan diantaranya adalah keberadaan perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus. Matius mencatat tentang Maria Magdalena dan Maria lain yang menjumpai kubur kosong. Kemudian Markus mencatat tentang Maria ibu Yakobus dan Salome. Lalu Lukas menambahkan perempuan dengan nama Yohana. Sementara Injil Yohanes hanya mencatat satu nama perempuan, yaitu Maria Magdalena saja. Yang lengkap dapat kita baca tentang peristiwa kebangkitan
Markus dan Injil Lukas. Jemaat Tuhan, cerita tentang kebangkitan Yesus hingga saat ini tidak mudah diterima oleh banyak orang. Dulu pun para murid masih tidak percaya tentang hal itu. Kebangkitan Yesus adalah hal yang nyata. Jika kita baca Mazmur 16 ayat 10 disebutkan demikian, sebab Engkau dalam hal ini Tuhan tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Dan murid Yesus tahu tentang hal ini. Kemudian Yesus juga pernah memberi jelas kepada para murid. Ada beberapa kali ia menyatakan bahwa ia akan bangkit setelah kematiannya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 12 ayat 40, kemudian Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 9 dan ayat 23, dan Matius 26 ayat 32. Kebangkitan Yesus diceritakan dalam Injil menyatakan ucapan Yesus bukan omong kosong. Ia benar-benar hidup, bangkit, dan hal ini sangat ditegaskan oleh penulis Injil, termasuk bacaan kita saat ini yang mencatat tentang hadirnya malaikat Tuhan yang menyatakan kubur kosong karena Yesus bangkit. Dan lebih lanjut, Yesus menjumpai mereka. Kehadiran Yesus di hadapan mereka melengkapi kabar dari malaikat yang mereka lihat. Yesus hidup, ia bangkit dari kematiannya. Jemaat Tuhan, cerita Paskah membawa sukacita. Apakah yang harus kita lakukan ketika kita bersukacita karena Yesus hidup? Yang pasti tidak cukup hanya dengan bersukacita. Sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, kita harus memahami tentang kenyataan hidup. Hidup ini adalah perjalanan iman yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Belajar dari perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan yang kita baca dalam kitab Injil. Mereka tidak larut dalam kesedihan setelah Yesus mati. Mereka tidak terpukau juga dengan yang mereka lihat, mendapatkan kubur kosong, dan juga ketika bertemu dengan malaikat Tuhan. Yang mereka buat pada waktu itu adalah pergi menceritakan peristiwa itu. Artinya mereka memiliki semangat melayani Tuhan yang tinggi. Bagaimana halnya dengan kita? Lihatlah pada keteladanan perempuan-perempuan itu. Pahamilah realita hidup yang kita hadapi saat ini. Miliki semangat yang sama dengan perempuan-perempuan ini untuk terus melanjutkan karya Yesus di mana kita berada. Roh Kudus akan memberi kuasa bagi kita untuk memerintahkan dan memampukan menyatakan kesaksian tentang Allah yang kita imani bukanlah Allah yang mati. Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk terus hidup dalam kesetiaan kepada Allah dalam Yesus Kristus.
Selamat Paskah saudaraku, jalanilah dan pahamilah realita hidup ini dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri dan meningkatkan pengakuan iman rasuli masing-masing akan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan izinkan kami menikmati berkat Tuhan di subuh ini. Kami boleh melihat kembali kepada sejarah kebenaran firman Allah tentang kemenangan yang diberikan Tuhan, yaitu Anak-Mu bangkit dan hidup. Kuasa Allah yang begitu besar telah mengalahkan maut, iblis, dan kuasa si jahat. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengisi hari-hari kehidupan kami ke depan dengan baik, dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan lewat fungsi dan peran kami masing-masing, baik yang kami lakukan di tengah keluarga, persekutuan, bahkan kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini masih berada dalam kelemahan tubuh, karena sakit penyakit ataupun karena pikiran yang saat ini mereka gumuli. Demikian juga Tuhan memberkati pergumulan yang kami hadapi sebagai orang beriman ketika kami
kami berkat Tuhan di dalam rumah-Mu. Kadangkala kami juga harus berhadapan dengan bahaya. Peristiwa yang belakangan ini terjadi tentang kejahatan di depan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat hal itu dan menenangkan kami untuk tetap yakin bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan dan tidak ada apapun kuasa-kuasa jahat ataupun upaya-upaya orang lain yang mampu mengalahkan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam setiap peribadahan mereka, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Kita percaya kuasa Allah melingkupi kehidupan kita semua. Berkati program pemerintah Tuhan, vaksinasi untuk seluruh warga Indonesia di setiap tempat, di setiap pelosok, dan setiap sudut kota, desa yang ada. Kami percaya berkat Tuhan akan dirasakan oleh mereka, bahkan kami semua, sehingga tubuh kami makin lama makin sehat dan mampukan kami untuk hidup bersih dan menjaga lingkungan kami bersih dan sehat, sehingga tidak ada sakit penyakit yang dekat dengan kami. Orang tua kami yang sudah lansia dan Yesus sudah memberkati dalam kerentaan mereka. Pakailah kami Tuhan untuk bisa menjadi alat Tuhan yang melihara kehidupan mereka. Anak-anak kami dengan pergumulan mereka masing-masing, Tuhan Yesus juga memberkati. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami nyerahkan dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang menyatakan, bila pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruh untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan bagikan kasih kepada sesama di sekelilingmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan